Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Wah, puasanya? aduh, hari ini kerasa kayak panas banget ya. Aku haus banget, sumpah. Loh kok bisa? Iya, gara-gara tadi sih aku nggak dibangunin sahur sama keluarga aku. Kan kamu udah gede tuh Mal. Harusnya tuh kamu udah bisa masang alarm sendiri. Ya mau gimana lagi kan, kelupaan gitu masang alarm. Dasar kamu mah. Kayaknya es campur cece sempol enak deh. Kamu mau mokel Mal? Ya sekali-sekali gitu. Astagfirullah Mal. Ya. Sini ya, kamu ku kasih tahu ya. Walaupun era butterfly kita sudah selesai, kita gak boleh ngeghosting bulan Ramadan. Aku tahu. Kita tuh udah gak se-excited hari-hari pertama. Tapi kita gak boleh melalaikan kewajiban kita, Mal. Astagfirullahaladzim. Ya udah deh, aku khilaf. Aku gak bakal batalin puasa lagi karena halangan-halangan yang gak masuk akal gitu. Iya bener tuh. Karena sejatinya berpuasa di bulan Ramadan itu kan sebuah kewajiban untuk seluruh umat muslim kan. Iya bener. Kalau misalnya mereka diperintahkan untuk berpuasa nih, tapi mereka gak ngelakuin gitu. Gimana? Itu mah ada namanya. Namanya apa? Muslim KTP. Waduh. Waduh. But by the way, ada loh orang yang bermuka dua di bulan Ramadan. Muka dua. Bener banget, bermuka dua. Ini kayak dari namanya aja tuh udah kasus banget nih. Emang, jadi bermuka dua yang aku maksud di sini tuh ketika dia berada di depan teman-temannya, dia itu koar-koar gitu. Dia koar-koar kalau puasanya full. Dia pamer kalau dia itu masih konsisten puasa. Padahal kalau dia udah nggak di depan teman-temannya, di jam 1 siang dia udah mukbang. Gila. Tapi ya malah lebih parah kalau misalnya udah dia munafik ya. Iya. Dia tuh malah nunjuk-nunjuk temennya. Kamu udah mokel ya. Dia fitnah teman-temannya. Itu Gila. ah, Itu gak sih yang kalau misalnya kumur-kumur. Dia itu emang sih masuknya 3. 3. Tapi kalau keluarnya cuman cuman 1. Ya Astaga. ampun, emang ada yang orang kayak gitu ya? Iya, bahkan ya bisa aja keluarnya itu bukan air putih Mal. Apa? Air nutrisari. Damn, ada rasanya gitu ya? Iya ada rasa-rasanya kayak Astaga. kasus banget. Tapi serius guys, gak boleh guys. Itu kan puasa itu kan kewajiban kita kan. Bener banget. Kita nggak boleh dong membatalkannya cuman karena aduh aku haus, aduh aku lapar, aduh itu mah remeh. Karena kita ngebatalin puasa itu ada konsekuensinya kan. Apalagi kalau kita ngebatalinya itu tanpa syarat yang sah gitu. Konsekuensi, apa aja konsekuensinya Mal? Ya, konsekuensinya kita sebutkan nanti aja. Jangan terburu-buru karena sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Zain Aska Kamil Ar-Rahman dari kelas 10 DKV 1 dan rekan saya Adila Artanti dari 10 DKV 2. dan selamat datang di The Six Talk Show spesial Ramadan. Yeay! Tapi guys, kita ngebahas seputar Ramadan ini tentu dengan sumber yang jelas. Bener banget, karena di hari yang spesial ini kami mengundang seorang guru agama yang akan membimbing kita untuk memahami lebih dalam apa sih bulan Ramadan itu. Benar sekali, kita masih belum datang sih orangnya. Kapan ya kira-kira datangnya? Kapan kira-kira? Itu gak sih orangnya? Iya bener-bener, itu ketok-ketok itu. Selamat datang Pak. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sudah datang orangnya guys. Kita udah bisa nanya-nanya nih. Tapi kita belum kenal gak sih sama Ya, bapaknya? para teman-teman ini belum kenal gitu sama bapaknya. Boleh nih bapaknya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar, guru agama Islam di SMK Negeri 6 Surabaya,
dan juga saya sebagai pembina SKI Si Kerohanian Islam di SMK Negeri 6 Surabaya. Oke, perkenalkan Pak. Ya. Oke, kita langsung aja ya, Mal. Bener, karena teman-teman udah kenal nih. Beliau adalah Bapak Umar, salah satu dari 6 guru agama di SMK Negeri 6 Surabaya. Oke, pembahasan yang pertama nih. Apa sih asal-usul Ramadan itu? Gimana awalnya kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan? Oh iya, saya juga sebenarnya penasaran sih Pak. Dalilnya dari mana kita diperintahkan untuk berpuasa Ya. itu? Baiklah, anak sekalian, jadi kita memang harus tahu tentang asal-usul atau yang disebut dengan asbabun nuzul. Mengapa kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa Ramadan? Ya. Yang mana sebelumnya itu umat Islam melaksanakan puasa namanya puasa Syuro yang dilakukan setiap tanggal 10 Muharram. Dan juga umat Islam berpuasa 3 hari di setiap bulan yang disebut dengan Yaumul Bid tanggal 13, 14 dan 15. Kemudian ketika pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah itu turunlah ayat surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar supaya kamu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tapi tadi saya dengar sih Pak, puasa Syuro dan puasa Maulil Bid. Nah, itu puasa yang sudah ada bahkan sebelum Ramadan ya Pak. Boleh dijelaskan lebih lanjut Pak tentang Iya, itu? jadi memang puasa Syuro itu yang melaksanakan tidak hanya orang Islam saja, tapi dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang non-Muslim. Mereka itu juga puasa Asyura karena mempunyai sejarah yang sangat luar biasa, termasuk sejarahnya para nabi, para rasul. Ketika Nabi Adam diterima tobatnya itu juga bulan Syuro. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar selamat dari api itu juga bulan Syuro. Jadi kejadian-kejadian yang sangat luar biasa itulah maka orang-orang dan muslim itu juga puasa namanya puasa Syuro. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Kalau misalnya Maulil Bid Pak? Yaumul Bid itu hari pertengahan di bulan yaitu tanggal 13, 14, 15. Itu disebut dengan puasa Yaumul Bid. Itu puasa juga punya hikmah dan pahala yang besar. Ibaratnya kalau mau puasa 3 hari di dalam 1 bulan itu sama dengan puasa setahun penuh. Sehingga banyak sekali orang-orang yang melaksanakan puasa 3 hari di setiap 1 bulan. Bermanfaat banget nih, bisa dapat pahala 1 tahun berpuasa. Padahal cuma 3 hari Cuma 3 hari, berpuasa. bener. Gila. Dan saya lihat tadi tuh di bulan Sya'ban ya diturunkannya ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Nah itu isinya apa Pak? Apa sih hikmah yang bisa kita dapatkan dari ayat tersebut gitu? Jadi begini, kita diperintahkan untuk berpuasa ketika di bulan Ramadan itu memang mempunyai makna dan fadilah yang sangat luar biasa. Di antaranya apa? Orang yang berpuasa itu kan termasuk tarbiyah, pendidikan kepada kita. Di antaranya melatih kesabaran ya. Meskipun ada minuman, ada nasi, gulai ya, ada rawon. Tapi selama belum berkumandang adzan, kita sabar, nggak boleh makan ya. Jadi melatih kesabaran. Yang kedua, melatih disiplin. Meskipun kita punya makanan, punya minuman, kalau belum waktunya maghrib, kita nggak boleh makan. Jadi banyak sekali tarbiyah pendidikan di dalam bulan Ramadan itu melatih kesabaran, melatih disiplin dan lain sebagainya.
Oke, benar-benar ya. Sekarang kita sudah tahu nih manfaat dari kita berpuasa itu bagaimana, asal usulnya itu dari mana. Nah, tapi kita penasaran gak sih? Kamu penasaran gak sih? Penasaran sama apa tuh? Oh iya, kalian nggak penasaran sama perbedaan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain gitu? Apa sih sebenarnya yang buat bulan Ramadan itu spesial, Pak? Kayak kita ya, kalau misalnya sudah mendengar bulan Ramadan tuh kayak ada Vibes-nya vibes beda tersendiri gitu, ya. iya. Ya kayak kita tuh jadi semangat gitu, kita jadi menantikan. Sebenarnya apa sih Pak yang membuat bulan Ramadan itu begitu spesial? Iya, memang Ramadan itu bulan yang sangat spesial. Allah membuat bulan di setiap tahun itu ada 12 bulan. Ada satu bulan yang sangat istimewa yaitu bulan suci Ramadan. Seperti halnya hari, itu ada 7 hari. Hari yang sangat istimewa hari Jumat. Ya. Rajanya hari Jumat. Rajanya bulan Ramadan. Mengapa Ramadan itu termasuk disebut rajanya bulan atau sayyidus syuhur atau termasuk bulan yang istimewa? Karena banyak sekali fadilah-fadilah, nilai-nilai kebaikan dan keutamaan di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah pahalanya dilipat gandakan, penuh dengan ampunan Allah, penuh dengan rahmat Allah, bahkan kesempatan emas bagi manusia untuk masuk surga. Karena apa? Semua pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, semua pintu neraka ditutup, dan semua setan-setan dibelenggu. Bahkan gak hanya itu aja, di dalam bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran yang pertama kali. Itu namanya surah Al-Alaq yang disebut dengan Nuzulul Quran. Hari turunnya Al-Quran. Mengapa Allah gak memilih bulan-bulan yang lain seperti bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Dzulqa'dah, tapi Allah memilih bulan Ramadan. Dari sinilah maka Ramadan tergolong bulan yang sangat istimewa. Di samping itu juga di Ramadan ini ada namanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita sama dengan beribadah 83 tahun. Padahal manusia itu seandainya usianya 60 tahun, gak mungkin semuanya beribadah. Iya, Mungkin tidak yang 20 mungkin. tahun itu untuk berdosa, tobatnya hanya Nanti 30 pas, tahun. iya. Ya. Ini kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar sama dengan ibadah penuh 83 tahun begitu. Berarti kalau misalnya saya nih berumur 16 tahun, itu saya udah pahalanya udah berumur 83 tahun ya berarti ya Pak? Betul, iya. Masya Allah Masya Pak, Allah. Pak. Keren banget Pak. Mau tahu nih kapan adanya Lailatul Qadar itu? Boleh Boleh Pak, tuh boleh, Pak, boleh. Lailatul Qadar itu sebagian ulama ada yang berpendapat pada akhir Ramadan yaitu malam ganjil di malam 21, 23 ya, 27 dan 29. Wah. Cuman ada juga yang berpendapat hanya tanggal malam 27. Bahkan juga ada ulama yang berpendapat Lailatul Qadar itu mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan begitu. Gitu. Saya dengar deh Pak, ayat pertama yang diturunkan, ayat Al-Quran pertama yang diturunkan. Kalau boleh tahu ini isinya apa ya Pak? Sama maknanya dan hikmahnya untuk kita. Ayat yang pertama diturunkan oleh Allah itu surah Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu artinya bacalah. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya umat Nabi Muhammad itu dianjurkan untuk banyak membaca. Banyak Termasuk baca Al-Quran, baca hadis-hadis, membaca ilmu-ilmu yang sangat penting seperti ilmu tentang ekonomi, politik, sosial. Kalau umatnya Rasulullah itu banyak membaca, maka akan sukses, ilmunya luas. Seperti halnya sahabat Ali, beliau pernah menyampaikan bahwasanya
man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses dunia dengan ilmu, kepingin sukses akhirat dengan ilmu, kepingin sukses dunia akhirat juga harus dengan ilmu. Oh, Intinya orang kepingin sukses harus punya ilmu. Makanya kita wajib banyak membaca. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ternyata begitu ya. Spesialnya bulan Ramadan itu kayak gitu. Jadi yang mulai dari yang pertama nih, Lailatul Qadar. Adakah aktivitas yang bisa kita lakukan pada saat malam Lailatul Qadar agar kita mendapatkan amal yang 83 tahun itu, Pak? Iya. Jadi sebagian ulama ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu jatuh mulai tanggal 1 sampai terakhir. Makanya kita kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu harus kita melakukan ibadah mulai tanggal 1 sampai terakhir. Artinya kita berpuasa Ramadan, kita tadarus Al-Quran, sholat taraweh, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Dengan cara itulah maka kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Jadi untuk Subhanallah. memanfaatkan Lailatul Qadar itu seperti itu ya Mal Iya ya? benar. Mm-mm. Harus memperbanyak amalan gitu waktunya. Iya betul. Termasuk siswa-siswi SMK 6 ya, mengadakan buka bersama, kultum, dan juga bagi-bagi takjil. Ya, Itu juga termasuk- dalam rangka Iya. ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Gitu. Oke. Wah benar-benar ibadah puasa ini gimana ya? Benar-benar bermanfaat gitu. Kita tuh kayak diberi bulan tersendiri untuk taubat. Kita benar-benar udah pintu maaf dibuka selebar-lebarnya, terus amal dilipat gandakan, benar-benar bulan yang sempurna dah. Nah, nggak heran kan kenapa kalian kok pada excited nih kalau bulan Ramadan udah mulai mendekat gitu kan? Karena amalan-amalannya itu loh, worth it Benar-benar banget. dahsyat banget. Iya benar. Tapi aku jujur jadi takut sih. Aku takut selama ini berpuasa, aku belum bisa memanfaatkan sepenuhnya. Bahkan nih, aku takut selama ini berpuasa, aku gak sah. Soalnya mungkin aku kurang ilmu atau aku belum tahu kalau ini membatalkan gitu. Atas ketidaktahuan itu ya. Jadi gini Pak ceritanya, ada seorang muslim yang dimana itu sebelum memasuki bulan Ramadan, dia sangat rajin untuk berkumur pada saat berwudu. Nah, ketika sudah masuki bulan Ramadan, kan kita tidak boleh masukkan sesuatu ke dalam mulut tuh, apalagi beneran kan. Kebanyakan orang itu berpendapat bahwa berkumur itu meningkatkan resiko membatalkan puasa. Jadi menurut Bapak, apakah pada saat bulan Ramadan itu berkumur dianjurkan untuk dihindari atau bagaimana Pak? Iya. Jadi begini, orang yang sedang berpuasa itu memang harus berhati-hati jangan sampai kemasukan yang menjadikan batal ya. Sedangkan batalnya puasa itu kan satu, makan dan minum sengaja ya. Seandainya gak sengaja gak batal ya. Seandainya ada orang makan, minum waktu puasa, ternyata dia lupa. Meskipun satu piring tetap sah, gak batal puasanya. Kalau dia itu lupa, beda dengan pura-pura lupa loh ya. Kalau pura-pura lupa ya batal ya. Iya. Yang pertama memang betul-betul lu lupa. Yang kedua yang membatalkan puasa itu adalah hubungan suami istri waktu siang-siang. Yang ketiga hilang akalnya ya. Yang keempat yang bisa batal puasanya itu adalah orang yang haid, nifas. Oh ya. iya. Kemudian termasuk orang murtad, keluar dari agama Islam, itu batal puasanya. Ya, Sedangkan kalau kumur-kumur itu gak membatalkan puasa. Kecuali kalau kumur-kumur dengan kopi susu lah itu baru Waduh, batal. jangan sampai deh, jangan sampai. Jangan sampai, jangan cuman es kopi susu juga, es campur cece sempul juga ya nggak bisa lah. Iya. Iya Kalau kan. gitu mendingan kita sekalian aja gak sih gitu. Iya, mending sekaliannya jadi batalin. Tapi ya. Ya gak boleh, pokoknya gak boleh. Nggak Gini, boleh. Padahal apa tadi es CC sampel itu kan suci. Tapi mengapa kok bisa batal? Karena begini,
air yang digunakan untuk berkumur itu harus air tohir mutohir. Air suci yang bisa mensucikan. Jadi air itu ada 4 macam di dalam agama Islam itu secara hukum. 1, air tohir mutohir, suci dan mensucikan. 2, air mustakmal, suci tapi nggak bisa mensucikan. 3, air musamas, air yang kena matahari panas itu makruh hukumnya. Yang keempat, air najis. Lah, es CC Sempol itu suci, tapi tidak bisa mensucikan, namanya air mustakmal. Atau kopi susu, es campur, itu suci, tapi tidak bisa mensucikan. Tidak bisa mensucikan. Yang digunakan untuk kumur-kumur harus air yang suci dan mensucikan. Contohnya seperti air sumur, air PDAM, air hujan, air terjun, dan sebagainya. Begitu. Oh, ternyata begitu ya. Saya dengar deh Pak, tadi Bapak bilang air yang terkena sinar matahari itu makruh. Itu apa yang menyebabkan dia makruh? Karena air yang kena matahari itu namanya air musammas, ya. Air yang kalau kita gunakan itu terasa panas, ya, atau hangat-hangat gitu, itu berbahaya kepada diri kita. Bisa kalau kita pakai itu akan terjadi kena penyakit belang-belang putih, ya. Makanya Islam mengajarkan jangan sampai menggunakan air yang musammas, air yang kena matahari, itu hukumnya makruh. Gitu. Masya Allah, Masya bahkan Allah. sampai hal sekecil itu ya Mal, Iya. kita tuh diperhatikan sama Tuhan kita Bener ya banget. Allah. Ya Jadi Allah. larangan-larangan kayak gitu tuh sebenarnya untuk kita sendiri gitu ya. Iya benar-benar. Pak, kita kan udah banyak membahas tentang keuntungannya berpuasa ya. Saya jadi penasaran sih, konsekuensinya kita tidak berpuasa itu apa Pak? Iya benar banget. Kayak ganjarannya gitu. Pahalanya puasa itu memang sangat luar biasa, ya. Apa di antara keistimewaannya, ya? Begini, kalau kita itu ibadah sholat, itu pahalanya Allah itu cukup mengutus kepada malaikat Jibril, ya. Pahalanya zakat melalui malaikat Jibril, ya. Puasanya ibadah haji, itu pahalanya melalui malaikat Jibril. Semua ibadah itu pahalanya melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Kecuali khusus untuk puasa, itu Allah langsung mengganjar dengan sendirinya. Ibaratnya kalau ada bos, ya, itu kalau menggaji karyawan, bosnya itu kan menyuruh sekretaris atau bendara untuk menggaji semua. Tapi ada satu yang dipanggil oleh bos, kamu saya gaji sendiri ke kantor saya, kan lebih utama berarti ya. Nah begitu juga puasa. Ibadah semua menggunakan melalui malaikat Jibril, kecuali kalau puasa itu Allah sendiri yang memberikan kepada orang yang berpuasa, begitu. Masya Allah. Berarti apa itu pahalanya berpuasa ini tanpa perantara gitu ya Pak. Betul, spesialis khusus. Langsung dari Iya. Gusti Allahnya. Masya Allah, jadi benar-benar spesial banget nih Bener, bulan bener, Ramadan. Kita jangan sampai kelewatan nih. Jangan sampai apalagi sampai batalin gitu. Oke baik. Pak, saya punya satu pertanyaan terakhir sih Pak. Saya tuh benar-benar penasaran sih. Gini Pak, kan kita kalau misalnya berpuasa itu kesabaran tuh benar-benar dilatih ya Pak. Kita itu udah perut keroncongan, tenggorokan kering. Waduh benar-benar ujian banget. Ujian banget. Nah, banyak orang berpendapat nih, kalau misalnya kita merasakan lonjakan emosi nih, apalagi kan kita berpuasa benar-benar rentan, itu tuh bisa membatalkan puasa, Pak. Nah, kan gimana ya, masa iya kita emosi langsung batal gitu, kan nggak mungkin, Pak. Boleh minta kebenarannya? Iya, jadi orang yang berpuasa, yang mana puasa itu tujuannya adalah untuk mencapai derajat muttaqin, orang yang bertakwa. Untuk mencapai ke sana itu, makanya kita ini nggak boleh hanya sekedar puasa lahiriah saja. Yang penting gak makan, gak minum, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nggak cukup itu, tapi harus disertai dengan kita ini mencegah hal-hal yang maksiat, yang berdosa, ya. Kalau sampai kita itu puasa, tapi kita masih belum bisa mencegah untuk berbuat kemaksiatan, maka puasa kita ini sia-sia, nggak mendapatkan apa-apa. Kata Rasulullah,
kam min syaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali hanya dapat lapar dan haus. Aku jadi takut banget sih Mal. Kayak jangan-jangan selama ini gegara aku marah nih, aku jangan-jangan gak dapet pahala Mal. Ya, aku jadi takut juga Aduh, sih. iya, no. Takut kayak apa ya? Aku udah rela nahan lapar, haus, nahan amarah gitu, tapi ternyata nggak ada cuman pahalanya kayak gitu. diet doang. Iya, Ya cuma Allah. dapat siksaannya gitu. Aduh, bener-bener ya. Jadi kita banyak belajar sih Harus ya. hati-hati. Iya, aku habis ini pasti bakal ngontrol emosiku sih Mal. Bener. Bener. Nah, caranya kita bisa mengontrol emosi itu bagaimana sih Pak? Ketika kita itu sakit hati begitu ya, kita mau marah-marah, mungkin kepada guru, kepada siswa, atau orang tua kepada anak yang memang anak itu sangat menjengkelkan gitu ya. Kita pasti marah-marah ya. Supaya kita nggak marah, caranya adalah yang pertama kita harus ketika merubah posisi. Ketika kita itu duduk, kita harus berdiri. Kemudian yang kedua, kita mengambil air wudhu, lalu kita beristighfar. Supaya kita tidak marah-marah. Karena marah-marah itu hukumnya dosa. Itu sama dengan menuruti hawa nafsu. Makanya ketika Rasulullah menjelaskan siapa sih orang yang kuat itu? Apakah orang kuat itu petinju? Bukan. Apakah pegulat? Bukan. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan hawa nafsu, mengendalikan amarah. Itu orang yang paling kuat. Itu masih perjalanannya untuk kita panjang sih. Panjang Tapi banget. nggak apa-apa, karena ini bulan yang istimewa, kita juga harus menjadi lebih istimewa habis ini. Kita harus mengendalikan emosi, kita harus mengendalikan hawa nafsu. Wah, bener-bener kita pokoknya harus memanfaatkan banget ya Mal ya. Bener. Di bulan Ramadan ini kita harus manfaatkan waktunya buat memperbaiki diri gitu ya. Oke, setelah sekian banyaknya penjelasan dari Bapak Umar, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara nih. Bener-bener nggak kerasa ya. Iya, saking gak kita- kerasa. Aku ngerasa kayak, barusan mulai deh kita. Iya, kayak nggak kerasa banget pas kita menggali ilmu ya. Iya. Tapi sayang banget ya, setiap awal tuh harus bertemu dengan akhir. Benar. Baik. Oke, sebelum acara ini diakhiri nih, Bapak Umar punya pesan dan kesan nggak buat para penonton ini biar mereka itu istiqomah ngelakuin puasanya gitu? Oh iya, jadi begini ya, kita sebagai umat Islam pasti semua menginginkan dapat Lailatul Qadar. Oleh karena itu, mulai dari awal, marilah kita berusaha untuk selalu menjalankan puasa Ramadan, sholat tarawih, tata sholat Quran, sampai akhir. Dengan cara itulah maka kita pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Masya Allah. Sama dengan beribadah 83 tahun. Begitu. 83 tahun. Lama banget itu. Baik, cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang tidak mengenakan di hati para penonton, mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, jangan biarkan akhir dari pertemuan kita hari ini menjadi segalanya ya. Soalnya kita akan bertemu di Di episode, episode selanjutnya. Dadah. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mal, kita udah buka puasa loh. Iya kan? Kamu mau minum apa buat buka? Jujur, aku butuh sesuatu sih yang buat mengembalikan energi tubuh. Soalnya aku lagi lemes banget nih. Yang mengembalikan energi tubuh ya. Aku punya sesuatu buat kamu. Pocari Sweat. Wow, Pocari Sweat ini gunanya apa, Mal? Nah, manfaat Pocari Sweat itu ada dua. Yang pertama, mengembalikan ion tubuh. Dan yang kedua, dapat mengembalikan semangat kamu. Bagus Gitu. sih untuk aku. Iya. Tapi Mal, aku tuh tipe yang kalau bisa buka puasa nggak bisa tanpa air mineral. Jadi Apa gini, ya? kamu mau dari mineral ya? Mm-mm. Super O2. Apa ini Super O2? Jadi Super O2 tuh
manfaatnya ada dua juga. Yang pertama, dia tinggi oksigen. Terus yang kedua, dia dapat meningkatkan daya tahan tubuh kamu. Itu. Keren sih, bagus ya. Selain kita udah terhidrasi, kita juga makin kuat nih. Soalnya daya tahan Ada. tubuh kita ini makin tebal. Nah, benar banget. Nah, tapi kamu melakukan satu kesalahan. Apa? Aku nih gak cuma haus doang, aku nih juga lapar. Kenapa juga saya lupa. Gimana kalau kita beli makanan di kedai Surabaya, terus lanjut ke CC Sempol? Boleh juga sih ya. Ikut aja ya. Dah, Sudah ayo. ya. Berarti kita mau war takjil dulu guys. Oke, war takjil. Ayo.